Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu dan hadirin sekalian, serta teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang indah ini, tidak ada kata yang lebih layak untuk kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, dari nikmat sehat, nikmat waktu luang dan kesempatan, sehingga kita mampu untuk menghadiri acara lomba pidato dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaumnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perjuangan melawan penjajah yang begitu lama berkuasa di negara ini tidak akan mudah terlupakan dalam pikiran kita. Bertahun-tahun kita hidup menderita karena rakusnya manusia itu. Bertahun-tahun kita hidup dalam tekanan. Bertahun-tahun banyak pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Hingga pada akhirnya, tepat pada 17 Agustus 1945, Indonesia mampu bebas dari cengkraman bangsa lain. Indonesia mampu berdikari. Indonesia mampu menentukan nasib sendiri. Bahkan, Indonesia mampu menolong bangsa lain. Sampai saat ini, tidak terasa sudah 76 tahun kita bebas dari bangsa lain. Indonesia merdeka selama 76 tahun. Dan tidak terasa pula banyak sekali perkembangan dan lika-liku kita dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Seperti dari gerakan 30 PKI, gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, pemberontakan PKI Madiun, dan lain sebagainya. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia masih diberikan kemampuan untuk melawan itu semua. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momen kemerdekaan ini sebagai ajang kita untuk mengingat dan mengenang jasa para pahlawan, sekaligus untuk kita memikirkan bagaimana kondisi negara saat ini. Namun, pada tahun ini keadaannya berbeda. Ini merupakan kali kedua kita menikmati hari kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada acara ramai-ramai, tidak ada berkumpul, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, penuh dengan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Namun hal ini bukanlah suatu alasan untuk kita tidak bahagia menikmati kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Berbicara mengenai kemerdekaan, tidak akan pernah lepas dari peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini. Peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini sangat dibutuhkan. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak sekali perkembangan dan perubahan yang diprakarsai oleh para pemuda. Oleh sebab itu, pemuda merupakan aset yang penting dalam roda kehidupan bangsa ini. Saat ini, pemuda harus mempersiapkan diri untuk menyongsong bonus demografi. Persiapan yang dilakukan pun sangat kompleks. Pemuda diharapkan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kapasitas yang optimal. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah jalan yang panjang, tidak mudah dalam meniti pendidikan yang seperti ini. Maka Indonesia yakin mereka-mereka inilah yang akan menjadi agen-agen perubahan di masa depan nanti. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda saat ini ialah belajar bersungguh-sungguh, bersikap kritis, saling menjaga kekompakan, tidak terpecah belah, menyuruh kebaikan, mencegah kesalahan dan mencegah kemungkaran, dan lain sebagainya. Namun, dari perbuatan yang saya sebutkan tadi, salah satu hal yang wajib dimiliki oleh para pemuda saat ini ialah sikap berani. Mengapa demikian? Saat ini banyak sekali masyarakat yang benar, namun tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Mereka tidak berani untuk mengubah lingkungannya. Oleh sebab seperti yang kita tahu, kebenaran yang diam-diam akan hancur oleh kejahatan yang kompak. Lalu,
Siapa yang akan berbicara ketika kebenaran tertindas? Jelas mereka para pemuda. Akhirnya, mari kita jadikan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai ajang kita untuk mempersiapkan diri apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, sekaligus supaya Indonesia semakin damai dan sejahtera. Akhirnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kemerdekaan Republik Indonesia ini akan terus-menerus hingga dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada waktu yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.